Ini beda. Merahnya bang, dosen. Arah kamera. Itu pakai kamera itu. Kamera itu sih. Tiap pas tuh. Iya kan. Ini bang. Pas. Tapi kalau kamera kecil, kemudian aku lihat deh ya. Coba kamera itu. Ini dua BX itu. Aduh, saya aku lagi. Apa yang mereka jepit aja di monitor bang. Kalau sekarang sudah sudah bang. Nggak kecabut jepit aja di sepak. Di kandang mana? Ya, nggak sih. Gua sana. Ya mah. Bisa. Bisa. Oh tuh bisa.
Cek. Ya. Cek, apakah suaranya udah terdengar, Bapak Ibu? Cek. Cek suara. Selamat pagi, Bu. Cukup jelas suaranya terdengar. Baik, terima kasih Pak. Kita mulai nih. Nanti ada operator. Saya fasilitasi. Soalnya isinya berbagi. Oh, berat ya. Oh, itu juga mati. Ini aja yang itu. Baik yang ini. Baik Bapak Ibu, izinkan saya memulai acaranya. Yang terhormat Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, Bapak Sugeng Arianto, yang kami hormati auditor dari Mutu Internasional yang telah jauh-jauh hadir bersama kita di BPS Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dwi Kuspardianto dan Ibu Nurul Wigati. Yang terhormat Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Sumatera Barat, kemudian statistik media di lingkungan BPS Pusat,
hadir bersama kita di sini Bu Evina Ironika dan Bapak Ibu di ruang Zoom, statistisi media di BPS Provinsi Sumatera Barat beserta seluruh yang hadir pada kegiatan ini. Perkenalkan, saya Rahmi akan memandu kegiatan kita pagi ini dalam opening meeting audit tahap 2 ISO 9001-2015 di BPS Provinsi Sumatera Barat. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya membuka acara ini dengan pantun. Minta tolong cakepnya ya. Ke Jakarta naik pesawat, agar nyaman pakai sepatu. Saya bersalam mohon dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Padang indah pantainya. Bersama keluarga tercinta bermainlah. Agar kegiatan kita dirahmatinya, kita mulakan dengan basmalah. Bismillah. Baik Bapak Ibu hadirin, tidak berlama-lama kita beranjak ke agenda berikutnya, masih dengan pantun. Ke Lembah Anai jangan lupa berfoto. Indah air terjunnya dikelilingi hutan. Kepada pimpinan kami Pak Sugeng Arianto, mohon berkenan memberikan sambutan. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli sarapan ke Gunung Pangilun. Mohon maaf nggak pakai pantun. Yang saya hormati tim dari Mutu, kemudian pendamping dari BPS RI yang mengikuti secara virtual, juga teman-teman sekalian yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang saya hormati. Bersyukur sekali pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk sama-sama mengikuti stage 2 ya, terkait dengan penilaian PST kita untuk meraih ISO 9001-2015 yang rangkaiannya sudah kita mulai sejak beberapa waktu yang lalu. Kepada tim Mutu, selamat datang di Provinsi Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang. Jadi selain rendang, pantun juga menjadi hidangan utama nih Pak. Pada kesempatan kali ini, setelah sebelumnya juga dilakukan stage 1 melalui virtual, maka pada kali ini stage 2 akan dilakukan secara offline. Alhamdulillah, tim berkenan untuk langsung datang dan sudah hadir bersama kita. Mudah-mudahan nanti semua prosesnya bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Dan kami sampaikan pada tim Mutu bahwa persiapan sudah kami lakukan sedemikian rupa sejak lama, baik secara mandiri maupun dengan pendampingan dari tim di BPS Pusat juga dengan konsultan, dan mudah-mudahan nanti hasilnya juga sesuai dengan harapan dari kita sekalian. Dan dalam konteks ini secara singkat gitu ya, mungkin tidak secara formal, tapi secara singkat saja bahwa di dalam salah satu visi misi BPS itu ada misi ketiga yaitu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Selain tugas utama untuk menyampaikan, memberikan data berkualitas berstandar nasional dan internasional, kemudian membina statistik sektoral, dan juga pembinaan SDM. Nah, yang misi yang ketiga ini yang terkait dengan pelayanan memang kemudian menjadi salah satu fokus dari kami, karena pada dasarnya apapun yang BPS lakukan, tugas-tugas yang dilakukan oleh BPS, ukurannya tidak cukup hanya berhenti sampai output, harus sampai outcome dan impact, dan salah satu ukurannya adalah untuk pelayanan itu. Jadi pelayanan itu sebagai bagian dari tugas kami untuk menyampaikan apa yang kami hasilkan. Jadi tugas kami tidak hanya pada how to produce, tetapi juga how to deliver, how to communicate, dan ini yang juga akhirnya menjadi bagian yang sangat penting. Karena ukuran yang sebenarnya, manfaat yang sebenarnya, dampak yang sebenarnya dirasakan itu adalah ketika di dalam tahapan pelayanan ini. Kalau urusan dapur, saya kira kami sudah habis-habisan gitu ya, semua kami lakukan dengan metode-metode yang selalu berusaha untuk
sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai standar nasional internasional, juga dilakukan secara seragam baik dari pusat sampai dengan ke daerah. Artinya insya Allah secara teknis hal-hal yang terkait dengan how to produce urusan dapur mudah-mudahan tidak terlalu banyak persoalan karena proses antisipasi, mitigasi, pemantauan dan sebagainya sudah kami lakukan. Dan yang tidak kalah penting yang pada akhirnya kemudian menjadi dampak atau outcome yang real yang dirasakan oleh publik itu adalah terkait dengan aspek pelayanan ini. Untuk hal ini kami juga sudah melakukan survei secara berkala untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan maupun tingkat kepuasan dari semua pelanggan kami, semua stakeholder kami, baik masyarakat umum, pemerintah maupun pihak-pihak lain terkait dengan apa yang sudah BPS lakukan, dan ini dilakukan oleh unit PST. Jadi unit PST sebagai garda terdepan untuk menyampaikan semua produk-produk BPS, mengkomunikasikan termasuk juga melakukan pelayanan secara interaktif, baik secara offline maupun online. Jadi fungsi utama di perpustakaan sebagai fungsi yang paling dasar yang secara konvensional sudah dilakukan sejak lama itu tetap berjalan. Di sana juga ada fungsi konsultasi, tetapi karena perkembangan zaman keduanya bisa dilakukan secara kombinasi tergantung pada kebutuhan dari masyarakat. Jika masyarakat menginginkan karena keterbatasan ruang dan waktu untuk melakukannya secara online, juga kami sediakan pelayanan secara online. Tapi jika berkesempatan dan berkenan untuk datang pun kami layani. Jadi secara prinsip seperti itu bisa diakses setiap saat, dan kalau ada hal-hal yang perlu diperdalam juga ada dialog di sana. Nah, kemudian berkenan dengan itu juga salah satu tugas kami adalah memperkuat statistik sektoral, di mana di fungsi itu kami bertugas sebagai pembina statistik sektoral, mendorong semua stakeholder yang menghasilkan statistik itu untuk melakukan proses statistik yang sesuai dengan standar, sehingga produk-produk statistiknya pun pada akhirnya bisa memenuhi kebutuhan publik, baik masyarakat umum, pemerintah maupun semua pihak lain. Nah, berkenaan dengan itu, untuk menjamin bahwa semua produk yang dihasilkan oleh semua stakeholder tadi itu adalah sesuai dengan standar, kami ada salah satu tugas di PST adalah memberikan rekomendasi, memastikan bahwa kegiatan statistik yang dilakukan oleh semua pihak di luar BPS itu sudah sesuai dengan standar. Standar di sini pada akhirnya maksudnya juga kembali kepada tujuan pelayanan, supaya yang dihasilkan kalau itu standar kemudian bisa dibandingkan, baik dengan sumber data yang berbeda maupun dibandingkan dengan sumber data yang sama, secara cross-section maupun secara time series. Sehingga tugas ini menjadi bagian yang melekat dari tugas PST, memberikan rekomendasi, memastikan bahwa masyarakat bisa mendapatkan informasi statistik dari pihak lain itu juga dengan produk-produk yang memenuhi standar. Sehingga ketika masyarakat kemudian mengkombinasikan semua produk-produk itu, tidak terjadi misuse atau terjadi keluar penggunaan karena semuanya sudah menggunakan standar yang sama. Kira-kira secara singkat seperti itu, dan semua proses itu sudah kami lakukan pendokumentasian, dokumen-dokumen yang dibutuhkan secara legal formal juga sudah kami siapkan, sosialisasi kepada semua teman-teman di sini, itu juga sudah kami lakukan secara berkala sebagai bagian dari penguatan sumber daya manusianya. Jadi kalau di sini secara sederhana Pak, kami saya berpesan pada teman-teman semua yang tidak hanya di PST gitu, bahwa kalau teman-teman ini berani pakai baju biru dan celana print pada hari Senin, orang di luar sana tuh nggak mau tahu kita ini kerjanya di bagian apa. Pokoknya dianggap ini orang BPS, orang yang tahu segala hal tentang tata statistik, sehingga kalau ada dibutuhkan pelayanan dalam bentuk apapun, termasuk katakanlah ketemu gitu di luaran gitu ngobrol-ngobrol tentang statistik, itu harus bisa menyampaikan. Walaupun tentunya sebaiknya pada akhirnya diarahkan juga ya kepada ke PST untuk pelayanan yang lebih tuntas. Ya kira-kira seperti itu. Jadi semua teman-teman kami di sini juga sudah didorong untuk menjadi agen dari proses sosialisasi itu, dan siapapun juga yang nanti ditugaskan kalau menjadi narasumber di mana-mana juga seperti itu.
Termasuk kami juga menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, ada pojok statistik di beberapa perguruan tinggi di UMP dan di UNAN. Itu juga salah satu bagian kami mendekatkan pelayanan kepada masyarakat akademis gitu, selain memang secara ordinary gitu, teman-teman perguruan tinggi baik secara individu maupun mahasiswanya, dosennya juga sangat sering ke BPS untuk baik mencari data maupun berkonsultasi. Tapi untuk mendekatkan pelayanan itu, kami juga membuka pojok statistik di beberapa perguruan tinggi terkemuka. Dengan maksud seperti itu, ada agen-agennya yang sudah kita latih, supaya nanti para kalangan akademisi itu, baik mahasiswa maupun para dosennya, mendapatkan pelayanan yang lebih mudah, lebih cepat, lebih dekat, dan lebih tuntas. Juga di beberapa desa kelurahan, kami juga membina desa cantik, istilahnya desa cinta statistik, yaitu entitas di desa yang menggunakan administrasi pemerintahnya sudah evidence based gitu. Nah, tentu kami itu juga kami support, mereka memiliki apa yang sudah mereka miliki, kita dorong untuk bisa digunakan, dan masyarakat di desa itu pun bisa memanfaatkan informasi itu dengan mudah. Nah, ini melalui program Desa Cantik kami lakukan itu dengan berkoordinasi dengan beberapa pihak, termasuk supporting dari Dinas Kominfo. Mungkin itu beberapa sekilas pengantar gitu. Sekali lagi selamat datang, mudah-mudahan proses penilaian ini juga memberikan dampak perbaikan juga bagi kami. Nanti mohon masukan-masukannya untuk beberapa catatan yang harus segera kami perbaiki dan sebagainya, agar kami bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi dan melaksanakan tugas sesuai visi BPS dengan lebih baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan penyampaian proses audit oleh Ketua Tim Auditor dari Mutu Internasional, Pak Dwi Kuspardianto. Kami persilakan, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir secara daring maupun luring. Yang terhormat kepada Pak Sugeng selaku Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, dan juga para jajarannya dan Bapak Ibu yang hadir di sini di ruang rapat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dengan audit sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001, di mana ruang lingkup sertifikasi yang telah ditetapkan yaitu terkait dengan pelayanan statistik terpadu, meliputi layanan perpustakaan, konsultasi statistik, rekomendasi kegiatan statistik, dan juga penjualan produk statistik. Untuk kegiatan audit stage 2 atau secara audit sertifikasi ini akan dilangsungkan selama 2 hari, yaitu dari tanggal 5 sampai tanggal 6. Dan untuk tim audit yang akan berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian, ini ada saya sendiri, Dwi Kuspardianto, biasa dipanggil Dwi, sebagai ketua tim, dan juga Mbak Nurul di sini yang hadir bersama saya untuk sebagai anggota tim auditor. Adapun tujuan dari kegiatan audit tahap 2 ini adalah untuk memastikan kesesuaian sistem manajemen organisasi, dalam hal ini adalah BPS Provinsi Sumatera Barat, terhadap kriteria audit yaitu ISO 9001-2015. Kemudian juga memastikan kemampuan sistem manajemen yang ada di BPS ini apakah sudah dapat memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun legalitas yang memang diacu. Selain itu juga menentukan bagaimana efektivitas sistem manajemen untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh BPS Provinsi Sumatera Barat. Kemudian juga melihat bagaimana identifikasi peluang untuk peningkatan sistem manajemennya, dan juga menjelaskan bagaimana pengaturan tanda sertifikasi yang nanti akan diperoleh oleh BPS Sumatera Barat ketika sudah ditetapkan atau bisa lanjut diterbitkan sertifikasi ISO 9001. Sebagaimana kita ketahui, audit tahap 1 telah sama-sama kita lakukan sebelumnya,
Dan dari audit tahap 1, maka rekomendasinya adalah sudah siap untuk dilakukan audit tahap 2 yang hari ini sama-sama akan kita langsungkan. Untuk kegiatan audit tahap 2 ini, metode yang akan kami gunakan ini mungkin sama seperti metode audit pada umumnya, yaitu melalui kegiatan wawancara, kemudian pengamatan data, verifikasi lapangan, dan juga metode lain yang diperlukan auditor, apakah itu nanti langsung berkonsultasi ataupun berkoordinasi dengan para PIC yang terkait berdasarkan kegiatan maupun sampel yang akan kita tetapkan dengan mempertimbangkan risiko maupun peluang yang ada. Dan juga terkait dengan pendamping, kami mohon nanti setidaknya minimal 1 orang yang dapat mendampingi saya dan juga nanti Ibu Nurul. Jadi masing-masing dari kami mohon dapat diberikan 1 orang pendamping. Tidak mesti pendamping tersebut yang akan menjawab secara keseluruhan, tapi lebih bersifat untuk memandu ketika kami ingin berdiskusi dengan pihak terkait yang ada di dalam organisasi maupun visit ke fasilitas yang dimiliki oleh BPS Provinsi Sumatera Barat. Kemudian terkait dengan kegiatan audit sertifikasi ini, mungkin sama dengan kegiatan audit-audit lainnya, di mana dalam kegiatan audit sertifikasi ini, karena kita melakukan kegiatan berdasarkan sampling, maka ada potensi munculnya ketidaksesuaian. Dan ketidaksesuaian tersebut juga tidak merepresentasikan bahwa jika terdapat suatu ketidaksesuaian di satu bagian, maka di bagian tersebut dianggap tidak sesuai seluruhnya, dan juga tidak berasumsikan bahwa jika di tempat lain itu sesuai semuanya, maka hal tersebut dianggap sesuai. Jadi perlu dilihat kembali penerapannya. Jadi kegiatan sampel yang kita lakukan ini pendekatannya berbasis resiko, dan untuk ketidaksesuaian yang akan kami terbitkan ini terdiri dari 2 tingkatan, yaitu ada major dan juga minor. Kalau untuk major terkait dengan ketidaksesuaian yang dapat mempengaruhi kemampuan sistem manajemen dari BPS sendiri untuk mencapai hasil yang diharapkan berdasarkan identifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian karena ini merupakan sertifikasi awal, maka kita akan melihat secara keseluruhan pemenuhan aspek yang ada di dalam standar ISO 9001-2015. Kalau nanti kegiatan surveillance, maka terdapat beberapa klausul mungkin yang akan kami cek pada saat surveillance pertama, dan nanti akan kami cek di surveillance kedua untuk hal-hal yang belum dicek pada saat surveillance pertama. Jadi untuk tahap sertifikasi awal dan resertifikasi, kami akan melihat seluruh persyaratan yang ada di dalam standar ISO 9001-2015, bagaimana kesesuaiannya yang ada di BPS Provinsi Sumatera Barat. Kemudian terkait dengan kategori minor, ini lebih kepada ketidaksesuaian yang bersifat inkonsistensi dan tidak berdampak signifikan terhadap penerapan sistem manajemen mutu yang ada di dalam BPS Provinsi Riau. Dan juga nanti ketika sudah diterbitkan sertifikat untuk penerapan ISO 9001-2015 di BPS Provinsi BPS Provinsi Sumatera Barat, maka BPS Provinsi Sumatera Barat ini dapat hak untuk menggunakan tanda sertifikasi yang akan diberikan oleh PT Mutogongo Lestari. Dan juga terkait dengan batas waktu untuk tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan dalam kegiatan sertifikasi awal ini. Untuk sertifikasi awal, kami memberikan waktu untuk menyelesaikan tindakan perbaikan dalam waktu 4 bulan. 4 bulan ini dengan kondisi sudah sampai dengan dinyatakannya memenuhi untuk seluruh ketidaksesuaian. Jadi jangan menunggu sampai 4 bulan dulu baru disubmit perbaikannya, tapi selama 4 bulan itu silakan untuk menyampaikan tindakan perbaikan dan juga buktinya, dan nanti kami akan melakukan verifikasi untuk melihat kesesuaiannya, dan jika telah memenuhi dalam waktu lebih cepat dari 4 bulan, mungkin nanti kami akan lanjutkan untuk proses pengambilan keputusan yang mana sebelumnya akan ada tinjauan oleh peninjau yang ada di dalam lembaga sertifikasi kami untuk melihat secara keseluruhan proses sertifikasi yang ada di BPS Provinsi Sumatera Barat.
Kemudian terkait dengan kondisi selain force major yang dapat mengakibatkan kegiatan sertifikasi ataupun kegiatan audit ini berhenti, ini kami menemukan adanya persyaratan standar yang mungkin tidak dapat kami terima bukti implementasinya. Jadi mohon nanti pada saat kegiatan audit berlangsung, mungkin dari Bapak Ibu silakan untuk menyampaikan hal-hal yang memang kondisi existing berdasarkan penerapan dari prosedur yang telah ditetapkan oleh BPS Provinsi Sumatera Barat. Dan untuk menjaga kerahasiaan secara lembaga dari lembaga sertifikasi PT Mutu Lestari, kami sudah menandatangani komitmen untuk menjaga kerahasiaan, dan jika diperlukan dari BPS Provinsi Sumatera Barat terdapat pengaturan terkait dengan non-disclosure agreement, silakan untuk dapat disampaikan ke kami, untuk dapat kami tandatangani. Dan kami di sini juga berkomitmen untuk menerapkan sistem manajemen anti penyuapan, karena kami juga menjadi lembaga sertifikasi untuk sistem manajemen anti penyuapan atau anti bribery management system. Dan untuk keselamatan kerja, kami akan mengikuti prosedur keselamatan kerja yang ada di dalam BPS Provinsi Sumatera Barat. Dan jika ada hal-hal yang sekiranya perlu disampaikan terkait dengan kondisi untuk keselamatan kerja kita selama 2 hari ke depan nanti, mohon untuk dapat Selanjutnya terkait dengan agenda, sebelumnya kami sudah menyampaikan dan pada hari ini alhamdulillah kita sudah melangsungkan rapat pembukaan. Mungkin tadi juga mohon maaf sedikit lewat dari waktu yang telah ditetapkan. Dan setelah rapat pembukaan ini kita akan melanjutkan untuk melihat implementasi dan juga konsistensi dari penerapan standar ISO 9001-2015, di mana dalam kegiatan ini nanti akan dibagi menjadi 2 tim. Jadi saya sendiri akan mengaudit untuk bagian perencanaan, pengendali dokumen, dan juga terkait dengan pegawaian dan juga pemeliharaan atau SAPRAS, serta pengadaan barang dan jasa. Dan untuk Ibu Nurul ini nanti akan ada diskusi dengan pimpinan puncak atau wakil manajemen dari BPS Provinsi Sumatera Barat. Selain itu juga nanti Bu Nurul akan melihat ke dalam pelayanan yang ada di dalam BPS itu sendiri, yaitu untuk pelayanan perpustakaan, kemudian juga terkait dengan bagian penjualan produk statistik, kemudian terkait dengan konsultasi statistik, dan juga melihat bagaimana penerapan dari kegiatan auditor internal. Jadi ini gambaran dari proses audit yang akan dilangsungkan selama 2 hari, di mana untuk aktivitas kegiatan audit ini waktu bersifat tentatif, mengikuti jam kerja dari BPS Provinsi Sumatera Barat, di mana kalau dari jadwal yang telah kami buat, kami mengalokasikan sampai dengan pukul 4 sore, dan jika memang waktu bekerja ini sebelum jam 4 sore nanti mohon untuk dapat disampaikan. Dan setelah ini mohon untuk dapat diinformasikan kepada kami siapa saja nanti yang akan menjadi pendamping dari saya dan juga Bu Nurul. Kemudian juga terkait dengan akomodasi, nanti untuk proses auditnya apakah menggunakan ruangan ini atau terdapat ruangan lain yang nanti akan digunakan selama 2 hari. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dari Bu Nurul ada tambahan? Nanti coba ya. Ada yang masih belum. Oke. Nanti coba cerita lagi. Ya. Untuk gambarannya, jadi saya perjelas lagi ya Bapak Ibu. Tadi setelah opening meeting ini, kami akan lanjutkan ke area manajemen. Jadi nanti diskusi dulu dengan tim manajemen.
nanti untuk pengendalian sistemnya. Sementara saya lanjutkan langsung ke bagian perencanaan, kemudian dilanjutkan ke bagian pelayanan yang tadi itu Pak. Jadi agendanya untuk yang manajemen 30 menitan Pak, mungkin sampai jam setengah 11 ya, sampai jam setengah 11. Kemudian nanti Pak Dwi bisa lanjut ke wakil manajemen. Nah, sementara saya lanjut ke bagian perencanaan. Nah, jadi bagaimana organisasi merencanakan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun, melakukan evaluasi, seperti itu. Baru dilanjutkan nanti Pak Dwi setelah dari wakil manajemen bisa lanjut ke pengendalian dokumen. Kalau untuk waktu istirahat, kami mengikuti saja Pak, misalnya jam 12 sampai jam 1 ya kalau di agenda kami. Pengendalian dokumen mulai dari setelah istirahat, baru dilanjutkan nanti saya lanjut ke bagian monitoring dan evaluasi setelah istirahat. Nanti Pak Dwi jam setengah 3 lanjut audit internal, kemudian nanti saya masih lanjut ke bagian monitoring dan evaluasi sampai sore. Pak Dwi berarti hari ini top manajemen, oke manajemen, audit internal. Hari ini itu saja. Kalau saya bagian perencanaan dan evaluasi. Kemudian baru di hari kedua dilanjutkan untuk supporting, Pak Dwi masuk ke sumber daya manusia, SDM ya Pak ya, termasuk juga pemeliharaan kompetensi. Kemudian dilanjutkan lagi Pak Dwi lanjut ke bagian pemeliharaan infrastruktur itu. Kemudian saya melanjutkan lagi ke bagian pelayanan. Pelayanan yang pertama mungkin bagian rekomendasi dulu ya Pak ya. Layanan perpustakaan dulu Pak. Layanan perpustakaan, dilanjutkan bagian konsultasi statistik, kemudian bagian rekomendasi kegiatan statistik, kemudian juga Pak Dwi nanti lanjut setelah SDM ke pemeliharaan sarpras, dan juga bagian pengadaan barang dan jasa nanti insya Allah saya dan Pak Dwi berdua. Nanti untuk waktu closing direncanakan 15.30 ya Pak Dwi. Nanti waktunya fleksibel saja Pak. Untuk jadwal audit yang update nanti kami kirimkan lagi lainnya. Untuk detail terkait dengan hal-hal yang diagendakan mengenai hasil audit di hari pertama itu nanti mungkin sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, kami akan menyampaikan catatan-catatan dari kami, dan nanti untuk di hari berikutnya juga rencana kegiatannya akan kami sampaikan kembali. Seperti itu Pak gambarannya. Jadi supaya nanti khususnya untuk di hari kedua dari Bapak Ibu di BPS Provinsi Sumatera Barat ini bisa mendapatkan gambaran dan juga untuk persiapan di hari kedua dan juga menentukan siapa PIC yang akan mendampingi kami untuk kegiatan sertifikat audit di hari kedua nanti. Seperti itu. Oke, ada tambahan? Baik, mungkin itu saja untuk rapat pembukaan yang dapat kami sampaikan dari tim auditor. Untuk selanjutnya kami kembalikan lagi kepada tim dari BPS Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih. Yang kita sudah dari BPS pusat dan sedikit dipersilakan untuk menghormati Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, Pak Sugeng, para bagian umum, bagian auditor dan bagian internasional. Mungkin saya tidak menyampaikan arahan ya. Berat kalau menyampaikan arahan, sekedar menginformasikan khususnya ke Mas Dwi dan Mbak Ebul bahwa untuk kami di BPS dalam penyelenggaraan pelayanan publik ya, sesuai dengan ruang lingkup yang akan diaudit nih,
Mulai Bapak Ibu yang kami hormati, rekan acara opening telah selesai. Berikutnya saya serahkan kepada direksi investigasi keuangan. Semoga kegiatan kita dimudahkan oleh Allah dari dua hari ini, dari awal hingga akhir, dan dimudahkan juga untuk mendapatkan rekomendasi ISO 9001/2015. Izinkan saya tutup dengan hati ya, sebelum Pak Dwi tolong segera setelah ini. Cakep nih. Kota Padang ada pantai air manis. Cakep. Airnya asin, bukan manis, apalagi tawar. Artinya Ada Pak Dwi yang cakep dan Ibu yang manis.